Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Nama Mak Lampir tentu tak ada yang tak mengenalnya di Indonesia. Tawanya yang terkekeh mengandung aura mistis yang akrab di telinga sejak era 80-an, terutama dalam kisah misteri Gunung Merapi. Lantas, siapa sebenarnya Mak Lampir? Mengapa ia begitu terkutuk di mata sahabat setia mitos dan fakta? Berikut kisahnya yang kami sarikan dari berbagai sumber. Konon, Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Champachiem Tanah, sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut beberapa cerita, nama asli Mak Lampir adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir ini sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Ketika dewasa, ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Pengembara itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang, seorang bangsawan yang bergelar datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Mak Lampir tidak bertepuk sebelah tangan, karena sang datuk juga menyukainya. Sayangnya, sejoli ini harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka tidak mendapat restu. Karena pihak kerajaan Champa mengetahui bahwa sang datuk berasal dari kaum siluman, begitu pula sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayangnya, upayanya belum membuahkan hasil. Dalam pertapaannya, Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang kemudian menjadi gurunya dan membuatnya jadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Nenek Serintil, seorang pertapa sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil dikisahkan berasal dari Pulau Jawa dan memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa berwajah menyeramkan. Setelah memiliki kesaktian, Mak Lampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga suatu hari, Mak Lampir mendapat kabar bahwa Datuk Panglima Kumbang tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur hatinya mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil membekali Mak Lampir dengan ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan Mak Lampir harus menjadi tumbalnya. Mak Lampir akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Namun, parasnya berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud yang menyeramkan, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pengorbanan Mak Lampir bertepuk sebelah tangan. Sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati, dendam tak berkesudahan tumbuh dalam diri Mak Lampir. Ia berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang. Untuk melawan kaum siluman, Mak Lampir menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Selain itu, tujuan pindahnya Mak Lampir ke Pulau Jawa untuk menyempurnakan ilmunya. Gunung Merapi di Pulau Jawa ia jadikan tempat tinggal dan mendirikan kerajaan gaib. Mitosnya, karena hal tersebut Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan terus mengganggu umat manusia, terutama pasangan sejoli. Kerajaan jin ini diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penyebab Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Kisah Mak Lampir akhirnya menjadi salah satu mitos paling legendaris di Indonesia. Terlepas dari benar tidaknya cerita ini, nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih kental dengan kepercayaan gaib. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk cerita lainnya maka sebaiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman Anda.